Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Riki. Kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kembali materi-materi yang terpenting berkaitan dengan elastisitas suatu benda, di mana kalian sudah mempelajarinya di menu materi dan modul, dan pada kesempatan ini Bapak hanya akan menjelaskan hal yang pentingnya ya. Kalau kita ketahui bahwa elastisitas adalah suatu eh, benda apabila dikenai oleh gaya dari luar atau pengaruh gaya dari luar, maka secara otomatis benda itu akan kembali ke bentuk semula. Dalam elastisitas benda ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan tegangan, di mana tegangan itu adalah dirumuskan dengan perbandingan antara gaya dengan luas permukaan ya. F dibagi dengan A, F itu adalah gaya dan A itu adalah luas permukaan. Ini adalah gaya, kalau yang ini adalah luas permukaan benda ya. Kemudian setelah itu kita mempelajari mengenai regangan, di mana regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula ya. Ini pertambahan panjang. Kemudian yang ini adalah panjang mula ya, awalnya itu. Awal sebelum benda itu dikenai oleh gaya. Kemudian selanjutnya adalah modulus Young ya. Modulus Young ya, atau modulus elastis sama saja. Jadi jangan bingung. Itu Y sama dengan adalah F dikali dengan L0 dibagi dengan delta L dikali dengan A, atau sama saja dengan perbandingan antara Y itu adalah tegangan dibagi dengan regangan ya. Ini rumusnya. Modulus yang itu berkaitan dengan seberapa besarnya modulus itu akan berpengaruh terhadap pertambahan panjangnya. Jadi semakin besar modulus Young, maka benda tersebut elastisitasnya akan semakin kecil. Kebalikannya, ketika modulus Youngnya besar, maka elastisitasnya juga akan besar ya. Bapak ulangi, modulus Young. Modulus Young itu apabila modulus Youngnya itu besar, maka elastisitasnya kecil. Ketika modulus Youngnya kecil, maka elastisitasnya akan semakin besar ya. Dan selanjutnya berkaitan dengan hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu dirumuskan dengan F sama dengan min K kali delta X, atau ada yang menuliskan di sini delta L. Kenapa ini minus? Karena ketika benda elastis itu dikenai gaya, maka akan ada gaya yang mengembalikan supaya benda elastis itu kembali ke bentuk semula. Makanya dia melawan gaya. Nah, di sini ada K. K di sini adalah konstanta pegas ya. Konstanta pegas itu di mana suatu benda elastis memiliki konstanta pegas besar, maka kemungkinan gaya yang akan kita berikan terhadap pegas tersebut akan besar pula, dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjangnya. Semakin besar benda itu, kalau semakin besar konstanta pegas suatu benda, maka semakin kecil atau semakin pendek pertambahan panjangnya ya. Itu berkaitan dengan hukum. Baik, langsung saja kita coba ke contoh soal. Silahkan ya dicatat ini baik-baik. Oke, Bapak akan ke materi selanjutnya ya.
Nah, kita akan ke tegangan ya. Nah, ini ada contoh soal sebuah shockbreaker motor dengan luas permukaan 0,20 meter persegi diduduki oleh orang dengan beratnya 50 Newton. Jadi ada motor lah ya, diduduki dengan berat 50 Newton. Orangnya tersebut sehingga mengalami pemampatan. Jadi gasnya itu memampat. Maka tegangan shockbreaker tersebut adalah. Nah, dari sini kalian harus menemukan, karena tegangan itu ya, tegangan itu adalah F dibagi dengan A, maka kalian harus mencari gayanya. Nah, gaya di sini adalah gaya berat. Kemudian luas permukaannya adalah di sini ya. Maka beratnya adalah 50 dibagi dengan 0,20. Berarti berapa? Berarti kalau kita hilangkan nolnya, komanya ya, di sini menjadi 5000 dibagi 2 ya, 20. Atau 500 bagi 2 sama dengan 250 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah 250 Newton. Itu soal terkait dengan tegangan atau istilahnya adalah stres. Selanjutnya kita ke soal yang berkaitan dengan tegangan. Ini contoh soalnya. Sebuah karet mula-mula panjangnya adalah 4 cm. Kemudian karet tersebut ditarik dengan gaya tertentu sehingga mengalami pertambahan panjang menjadi 1 cm. Maka besar regangan yang terjadi pada karet tersebut. Misalnya ini kita perbesar lah ya, contoh dari karet tersebut seperti ini. Ini batang karet gitu ya. Nah, ini adalah panjang mula-mula. Ini awalnya ya. Panjang mula-mulanya berapa? 4 cm ya. 4 cm. Nah, si karet tersebut kita tarik. Maka misalnya nambah panjangnya segini gitu ya. Nah, ini adalah panjang akhir ya. Panjang akhir. Nah, bertambah panjang itu segini. Karena kita kasih gaya ke arah sini. Nah, dia bertambah panjang dari sini sampai sini. Nah, pertambahan panjang di sini adalah delta L. Yaitu berapa ya? Itu menjadi 1 cm. Kalau ini L04 cm, kalau yang ini delta L-nya itu 1 cm. Maka panjang akhirnya berapa? Ya, panjang akhirnya adalah panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjangnya, yaitu 4 cm ditambah 1 cm itu 5 cm ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa regangannya? Regangan adalah rumusnya apa? Rumusnya adalah delta L dibagi dengan L0. Delta L-nya berapa? Tadi yang ini 1 cm. Kemudian L0-nya berapa? 4 cm. 1 bagi 4 0,25. Ini satuannya hilang. Maka dalam regangan itu tidak ada satuan. Jadi jawabannya adalah betul ya. Nah, itu berkaitan dengan regangan. Oke, kita lanjut lagi tentang modulus elastisitas ya. Sebuah bekas dengan luas permukaan 0,1 meter persegi. Mula-mula panjangnya adalah 0,20 meter. Ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton. Sehingga panjangnya menjadi 0,25 meter persegi. Ya. Bukan meter persegi ya. Ini enggak ada meter perseginya karena panjangnya 0,25. Bekas tersebut mengalami modulus elastisitas sebesar Newton per meter persegi. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari modulus elastisitas itu adalah F kali L0 dibagi dengan delta L kali dengan A ya. Kita cari dulu poin-poin yang ini ya. Poin-poinnya apa saja? Yang pertama adalah F gaya ya. Di sini.
Sini ya. F-nya berapa? F. Nah, ini di sini udah ada ya. Gayanya 200. Ya. Kemudian L0 berapa? L0-nya. L0 itu apa? Panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya 0,20. Kemudian luas permukaannya berapa? Luas permukaannya adalah 0,1. Jadi kalian cari-cari saja ya. Di sini ada luas permukaan, panjang mula-mula, ada gaya, dan terakhir adalah panjangnya menjadi 0,25 ya. Berarti di sini adalah delta L ya. 0 maaf. Di sini 0, ini 0,1 ya. Nah, di sini adalah panjangnya menjadi, nah, jangan sampai ketukar ya. Berarti kalau panjangnya menjadi, ini adalah L, yaitu 0,25. Sedangkan yang akan kita masukkan ke sini adalah delta L. Ingat, rumusnya adalah delta L adalah L dikurangi L0. Panjang akhir kurangi panjang awal. Panjang akhirnya 0,25. Panjang awalnya adalah 0,20. Berarti adalah 0,05 ya. Ini ada delta L-nya. Kita masukkan ke rumusnya. Y sama dengan F-nya berapa? 200. Kemudian F-nya 200. Kemudian L0-nya berapa? L0-nya 0,20 ya. Dibagi dengan delta L. Delta L-nya 0,05 dikali dengan berapa? 0,05 dikali dengan A-nya adalah 0,1. Y sama dengan berapa? Ini 4 ya, di atas 4. Kemudian 0,05 dikali 0,1 berapa? 0,005. Berarti kalau kita hilangkan menjadi 4000 dibagi dengan 5. Berarti 800 ya. Mana jawabannya? Jawabannya yang ini. B. Yaitu tentang modulus elastisitas. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berkaitan dengan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu kalian harus pahami dulu yang ini, bahwa di sini adalah O ke B itu adalah daerah elastis ya. Dari O ke B elastis, ini daerah plastis. Nah, berlakunya hukum Hooke itu sampai O ke A ya, linearitas. Di sini berlakunya antara gaya dengan pertambahan panjang. Jadi di sini hukum Hooke ya. Ini hukum Hooke terjadi di antara O dan A. Sampai ke sini titik patah dan dia akan grafiknya turun. Ya, karena dia terpatahan. Nah, bagaimana contoh dari hukum Hooke itu? Contohnya seperti ini. Jika koefisien elastis atau konstanta pegas sebuah benda 20 Newton meter dan mengalami pemampatan sebesar 0,002 meter, maka gaya untuk mempengaruhi benda tersebut adalah, maka kita ketahui bahwa rumus dari hukum Hooke itu F min K kali delta X. Min ini tidak disertakan juga nggak apa-apa ya, cuma ini hitungan matematik dan konsep tadi. Berarti K-nya berapa? K-nya itu adalah konstantanya 20 Newton meter dan pemampatan sebesar, ini pertambahan panjangnya atau ini pemampatannya berapa? 0,002 ya. Berapa?
20 dikali 0,002. Hasilnya adalah 0,02 kali 20. Berarti ini kita coret 1, ini kita coret 1 ya, biar cepat. 0,02 4 ya, 0,04 ya, 0,04 Newton. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, itu adalah berkenaan dengan hukum Hooke ya. Selanjutnya masih ada. Nah, kita ke hukum Hooke selanjutnya. Yang soal selanjutnya adalah ini adalah perbandingan. Nah, perbandingan antara gaya dengan delta X. Maka di sini gayanya adalah 5 Newton dan pertambahan panjangnya adalah 0,1. Di sini kamu disuruh untuk berdasarkan grafik terhadap pertambahan panjang di atas, maka koefisien elastis benda itu sebesar. Nah, untuk menentukan koefisien elastis itu kita ketahui bahwa F sama dengan K kali delta X ya. Nah, yang dicari adalah K, maka delta X pindahkan menjadi delta X, maka K sama dengan F per delta X. Jadi kalau ada grafik seperti ini, tinggal gaya dibagi dengan delta X. Gayanya berapa di sini? 5 ya. Ininya 0,1. Delta X-nya berarti 50 ya. Ton. Yang ini jawaban ya. Oke. Kayaknya sampai sini tidak ada soal lagi ya. Nah, setelah ini kalian mencoba untuk mengklik simulasi, karena di situ kalian bisa belajar percobaan ya, percobaan bagaimana elastisitas dan hukum Hooke itu terjadi. Kalian coba di situ ya, di menu simulasi dan sambil mengerjakan LKPD. Oke, dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.